Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Kenan Sensei, channel informasi dan berbagi ilmu peternakan. Lupa lagi kan? Hari ini kita berada di kandangnya Mas Nathan, Mas. Setelah kita beberapa kali kesini untuk survei, terus untuk pengecekan, dan ini finishing kandang, makanya kita review hasilnya seperti apa. Teman-teman kemarin yang sudah banyak yang komen, banyak yang request, Mas, sistem tekuk itu seperti apa sih, gimana manajemennya, ya. Terus lebih rumit apa enggak, kan gitu. Makanya kita sekarang langsung aja lihat di TKP karena sudah ditunggu teman-teman. Nah, dari sini kita langsung disambut ini, Mas. Ini yang membedakan sistem tekuk dengan sistem non tekuk. Jadi ini kalau orang melihat ini buat apa gitu. Nah, jadi kita ulas dari luar ya. Fungsinya ini ada model besi setengah lingkaran. Ya. Setengah lingkaran itu untuk agar tarikannya, karena blower di bawah, seldek di atas. Jadi tarikan angin dari atas itu langsung ke bawah untuk mempercepat sirkulasi anginnya. Istilahnya mempermudah ya. Ya, itu kita pasangnya di atas batako seperti ini, teman-teman. Mempermudahkan. Oke, lanjut, Mas. Kita terus ini Mas, ini satu lagi nanti ya. Teman-teman tanya, Mas, ini kok kelihatan nggak rapi dan lain sebagainya. Ya, ini memang dibuat seperti ini. Ini kan udah rapat. Ini sengaja tidak ditutup karena memang bawahnya ini ada space yang harus terbuang. Ya, benar sekali. Sirkulasi anginnya itu sendiri. Dan nanti untuk bersih juga enak, Mas. Oke, itu. Lanjut kita masuk ke bawah dulu, Mas, karena ini ada penampakan yang unik yang di bawah ini. Ini spesial request dari Mas Nathan ya. Kandang dadakan penambahan rak. Nah, ini. Nah, jadi ini kandangnya Mas Nathan memang kecil. Ini sekitar berapa, Mas, kemarin panjangnya? Ini 24 meter kali 6, lebarnya 6. 4 kali 6, tapi ada 3 kandang. Walau 24 kali 6 ini Mas Nathan rajin banget, Mas. Rajin, pokoknya ya rapi lah. Pokoknya standarnya memang beda dengan yang lainnya. Walau kandang kecil ini dia mintanya serapi mungkin. Nah, ini nggak pakai slat, cuman pakai bambu ini, memanfaatkan bambu. Tapi ini kelihatannya nanti kotornya nggak jatuh, cuman ditaruh. Nanti ada tempat bawahnya. Nah, ini penampakan dari dalam yang tadi dari luar, Mas. Ya. Seperti ini. Jadi ini yang saya maksud besi setengah lingkarannya tadi. Ya, kemarin sudah sedikit saya bahas ini, Mas. Juga. Langsung hanya dari sini tarik. Bukan. Dari atas langsung ke bawah gitu. Dari atas gini ya, teman-teman. Set. Anginnya langsung tekuannya gini. Ya, kurang lebih kan sama. Terus kita lihat ke jalur panel, Mas. Jalur blower. Ya. Ini pakai blower 50 in 2. 36 innya satu buat brooding. Sirkulasi konsisten. Ini kita pakai sistem blower yang nos, Mas, ini. Pakai nos ini. Ini blower Mas Nathan sendiri. Ya. Ini sama aja dengan punyanya kita kan. Ya, sama aja. Kita kan pas modalnya emang nepi, saya beliaunya beli sendiri. Ini ukuran 50 in 2. Terus tengahnya ini 1. 36. Orang-orang yang nggak tahu 36-nya 1, karena orang nggak tahu, Mas, ini nanti apakah nggak turbulensi yang blower kecil kan gitu? Insya Allah enggak, ini karena 1 PK. Karena ini berada di tengah, di antara blower besar. Terus fungsinya blower kecil ini untuk apa sih? Untuk brooding pertama agar sirkulasi udara tidak terlalu kencang gitu. Karena apa, Mas? Kalau ini kan pulihnya besar. Ini kan 4 nggak salah ini. Nah, dari itu untuk yang apa ini namanya? Push-pull itu lebih kencang. Dia nggak turbulensi. Nah, terus untuk dari satu kandang atas bawah ini populasinya berapa, Mas, kemarin? Ini total berapa? Saya lupa saya. 500 atau 4.000 gitu ya kalau nggak salah ya. Nggak, ini per kandang kurang lebih 6 kali 3.000, Mas. 3.000-an. 9.000 total kandangnya. Karena ada penambahan rak nanti bisa lah mungkin sekitaran 10.000 ya. Oke. Jadi memang kalau dihitung dari standarnya, kata teman-teman mengatakan standar dengan blower 2 dengan kecil 1 untuk populasi 3.000 per lantai. Tim Ragil ini sudah sangat standar, sisa lah kalau untuk ngejar populasi kan gitu. Kalau kita hitung blower ini kan satu ini ya 1.850 kalau saya hitung. Nah, tambah ini 450 kali 2 kan sudah hampir 3.600 sekian. Tapi isinya cuma 3.000. Ini pun nanti penjarangan, Mas. Oke, next ke kandang selanjutnya di kandang 2. Ini kita masih di kandang-kandang bawah dulu, teman-teman. Itu lampunya sangat menyala terang. Fungsinya untuk sorot lampu bawah aja.
Kita lanjut ke kandang atas, Mas. Kandang bawah dulu sama. Oh, bawah. Ya, biar tahu teman-teman. Sistemnya sama semua. Blok 2. Blok 2. Blok 2 untuk yang kandang blok 1 tadi tidak ada perbedaan, hampir sama. Hampir sama. Cuma kita tayangkan agar teman-teman tahu lah. Yang blok 2-nya ya. Tekuan juga sama saja. Kuncinya, nah ini Mas, saya yang ingin menyampaikan ke teman-teman peternak hebat Nusantara semua. Ketika sistem kandang teko itu kuncinya satu, yaitu rapat. Jangan sampai ada angin dari pintu atau dari samping itu yang ngowos bocor. Jadi nanti itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan angin karena kita menggunakan sistem teko. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk teman-teman peternak hebat Nusantara semua. Ini penambahan ada lampu LED gini, Mas. Ini nanti buat melihat yang di bawah. Ini fungsinya sangat bagus loh ini. Nah, terus kelebihannya lagi, Mas. Lampu LED ini dia sangat hemat energi pastinya. Dan dia sangat cerah lah nyalanya. Terang banget ini. Ini untuk buat nyalain kelistrikannya. Ini ya. Kasih dua. Kan belum, data masih dikerjakan nanti. Nah, begitu. Yuk kita lanjut ke kandang 3, tapi tetap bawah dulu. Oh, bawah dulu. Oke. Biar sampai tahu lah total, biar nggak penasaran teman-teman semuanya ini. Untuk dari pengerjaan bawah. Blok 3 bawah. Bismillah. Assalamualaikum. Sama kita nyalakan. Ya, dinyalakan sama. Ini ngomong-ngomong ini agak tinggi ya. Agak tinggi. Mungkin ini pembuatan pertama mungkin. Ya, bisa jadi, Mas. Bisa jadi. Iya agak tinggi sih. Ini cuma daripada yang dari tadi. Meter ya. Bisa nambah lah lagi 300 sampai 400. Kita nggak perlu ke sana, sama aja. Ya, ini sudah di blok 3. Oke, lanjut ke blok 3. Kita sebelum naik ke atas kita lihat di bagian inlet sama blower yang luar, Mas. Ya. Kalian kita tunjukkan ke teman-teman semua. Ini teman-teman juga pengaturan untuk sirkulasi air di inlet. Lagi pengerjaan pemasangan instalasi air. Nah, ini kita menggunakan di atas, Mas, ya inletnya ya. Ya, di atas. Jadi nanti gini, dari pipa ini kan turun ke sini, di sini ada tandon. Ya, itu Pak. Kayaknya harus ke sana aja. Ke sana kita. Ya, ke sana. Karena ini lahannya itu sangat fresh dari lahan tetangga. Ini ada pagar untuk menghambat anginnya agar tidak ke lahan tetangga ini, Bang. Nah, wajib ya, teman-teman harus memikirkan buangan angin. Ini Mas Nathan sudah termasuk memikirkan ini, makanya dikasih pagar. Teman-teman harus kasih pagar. Ini Mas, gitu. Ini kita lihat. Nah, ini gambarannya untuk instalasi airnya. Kita untuk pompa air nggak perlu yang besar-besar ya. Kecil aja mampu. Nah, cukup hanya fungsinya untuk menaikkan air dari atas ke bawah. Sudah cukup. Nah, dari sini tadi ini dengan pipa 1 dem ya. Ya, 1 dem. Naik ini di overstock ke, kalau nggak setengah 3/4 tadi. Kalau nggak 3/4 setengah. Itu nanti naik ke atas sana sampai dibagi ke sana. Oh ya, nanti di T berarti ini Mas ya. Di T yang ke sini dan ke sana. Nah, terus dari sini nanti jatuhnya tetap masuk ke sini. Tandonnya di sini. Kenapa kok kita dikasih sanyo ini lebih mudah untuk pemberian desinfektan atau apa, nanti langsung masuk dari seldek di atas. Nah, jadi nggak perlu ada penyemprotan di dalam kandang. Untuk sterilisasi kandang lah. Oke, biarkan teman-teman Mas Sugeng, Mas Santo itu bekerja untuk memasang instalasinya pompa. Kita ke kandang atas. Pak, monggo dilanjut, Pak. Ini karyawannya Mas Nathan sendiri, bukan dari kita, untuk membantu pemasangan sekatan, ya, sekatan. Kita di dalam disambut dengan ini, nanti tinggal pemasangan jalur nipel sama tempat makan. Ya. Nah, ini kita tengah lingkarannya tadi untuk jadi dari sini itu kita memang harus membuang spare sekitar 1,5 meter. Tapi nggak masalah, kita membuang 1,5 meter luas kandang ini untuk sirkulasi ini kan sudah dihitung-hitung ya, dengan power yang kita pakai cuma 3, lebih hemat, Mas. Ya jelas hemat listrik lah nanti juga. Hemat biaya juga, karena ini Mas Nathan per kandangnya kurang lebih hampir 30 juta. Kita hitung 29 juta sama tenaganya total. Nah, ini sistemnya kita sistem
Tetap sistem amplop Mas ya. Amplop. Nah gini, sistem amplop. Ini bisa diturunkan. Karena untuk apa? Ini fungsinya. Nah ini. Kita tetap mempertimbangkan human error Mas ya. Kita misalkan ketika mati lampu kok nanti meskipun ada standby diesel, tapi di situ nggak nyala, kita tetap persiapkan ini untuk mengantisipasi sirkulasi udara ketika ada trouble yang tidak kita inginkan. Nah, karena kunci di kandang closed house itu adalah aliran udara di dalam kandang itu sendiri. Nah, harus berjalan. Wah, kurang lebih begini aja lah. Nanti nggak usah dicopot semua. Nanti kita nurunin, kita naikkan ke atas lagi seperti itu. Di bawah pun juga sama. Sama. Sekedar tambahan, ini ada tali. Tali ini nanti ketika terpal ini ketarik ke dalam, ini untuk penahan saja teman-teman. Penahan agar terpal ini bisa kehambat, tidak terlalu ke dalam. Jadi tidak penambahan kayu. Kalau kita tambahin kayu, hemat kayu Mas ya. Ya untuk menghemat kayu. Kalau ini diganti kayu ya mahal lagi. Nah, ini untuk bagian inlet dalam. Iya dalam. Inlet dalam kita pakai ukuran panjang 3 meter 4 meter Mas ini. Ini 3 meter. 3 meter. Karena satu tiang 3 meter. Nah, ini menggunakan saldo pabrikan. Kita bawahnya ini pakai pipa plastik PVC itu. PVC. Pipa plastik PVC. Talang lah, pipa talang sebagai tempat aliran airnya. Jadi nanti airan masuk ke sini, turun ke sini, ditampung dengan pipa ini, di bawah ada lubang langsung masuk ke jerigen tadi. Mas, ada teman-teman dari subscriber. Kita lanjutnya. Kan ini kita kan pakai kayu, nggak pakai besi agar hemat di biaya. Kemarin Mas Anam kasihkan kayunya dikasih no drop katanya. Oh ya, pelapis anti air, anti rayap, anti air juga. Katanya biar tambah maco, biar tambah awet. Oh, masukannya bagus, namanya siapa saya agak kurang tahu. Yang jelas itu masukan dari kita. Kita kedepannya kita buat kasih itu biar untuk antisipasi. Kalau air pun kan nggak terlalu banyak Mas ya. Kalau kita antisipasi itu lebih bagus lagi. Kasih no drop Mas. Oke, terima kasih untuk teman-teman subscriber telah memberi ilmu. Bagus sekali. Jadi ini Mas, memang kita sambil sharing ya. Tidak harus semua standarisasi kandang itu mengikut dengan kita. Kita pun selalu membutuhkan masukan-masukan, membutuhkan sodoran-sodoran ilmu terbaru sharing dari teman-teman untuk memaksimalkan kinerja di tim ragil itu sendiri gitu. Betul sekali. Karena kita konsepnya adalah kandang sederhana. Kita sekarang masuk di kandang atas blok 2. Ini untuk blok 2 ini kandangnya Mas ya. Ini cuman sekitar 20 meter panjangnya. Ini ya, pendek. Ini tapi rapi. Tempat minum 2 jalur karena lebarnya cuma 6 meter. 2 jalur ini tempat pakannya mungkin biasanya juga 3 jalur Mas ya berarti ya? Iya, karena hitungannya gini, kita itu menghitung dari tempat pakan adalah 6, ini kan lebarnya 6 meter. 6 meter itu dibagi 2, artinya 3 jalur tempat pakan. Nah, tengah-tengahnya itu adalah tempat jalur minum. Atau 2 jalur minum, 3 jalur pakan. Oke, next di blok 3. 3 ini emang kandang Manatan ini sekali lagi sudah benar-benar terencanakan Mas. Jadi kita masuk dari kandang 1, 2, 3 itu sudah ada jembatan. Jembatan Sirotol Mustaqim ya. Penghubung ya, jangan gitulah. Kandang 1, 2, 3 itu langsung jadi satu. Enak Mas, enak. Kita jalan-jalan, nanti kalau sudah ada ayamnya ya kita kesini lagi. Coba lampunya untuk kandang ini belum ada. Sebentar. Nah, sudah nyala. Oke, ini kandang blok terakhir. Kalau ini agak panjang. Hampir sama saja. Oh iya Mas, sebelumnya bentar. Saya mau memberi info update teman-teman. Di kandangnya Mas Nathan ini pakai listrik 1 pas. Ya. 1 pas tapi 2 meter. Iya, 2 meteran, 1 dipasang di sini, nggak salah 1 dipasang di gudang. Yang 1 itu untuk separuh ke sana, yang 1 separuh ke sini. Dikarenakan pakai kalau menambah 3 pas Mas ya, biayanya terlalu mahal, terlalu tinggi. Sama yang kita sampaikan ke Mas, siapa yang daerah Kambing Tulungagung kemarin Mas? Mas Yusuf. Karena Mas Yusuf itu upgrade-nya nanti masih 1 kandang, kita sarankan pakai meteran 1.
Tapi nanti misalkan kandang bawah itu sudah di-upgrade, daripada harus pindah dari 1 pas ke 3 pas, mending buat meteran lagi 1 untuk khusus kandang atas dan kandang bawah. Itu lebih aman karena apa? Untuk mengatasi ketika terjadi voltase drop. Ya, benar sekali. Jadi tetap kita usahakan ada spare sisa antara daya yang dibutuhkan listrik dengan meteran, kapasitas meteran itu sendiri gitu Mas. Benar sekali. Gitu. Tapi walaupun bagaimanapun kalau teman-teman punya dana lebih, pakai 3 pas. 3 pas memang lebih efisien. Namun nanti di 2022 Mas kita pakai diesel dengan inovasi dari Jawa Tengah. Apa Mas kemarin tuh semi diesel sama diesel listrik itu? Hybrid. Kita hybrid. Separuh jalan itu kita pakai listrik karena agar mudah untuk masa broodingnya, tidak nyalain diesel dan sebagainya. Untuk umur 20 hari ke atas kita pakai diesel. Lebih aman, lebih praktis dan mudah. Kemarin udah banyak Mas sambil kita sharing. Teman-teman yang nanyain hasil video di kandangnya Mbah Jarwo Wonogiri yang dia full pakai diesel itu memang sengaja belum kita naikkan di YouTube. Karena apa? Karena kita juga masih menata konsep. Jadi takutnya nanti kita sudah up di YouTube, konsep yang kita buat itu belum tersusun secara rapi. Ketika teman-teman sudah minta upgrade, kita belum bisa memberikan servis yang maksimal. Di sisi lain besok sebagian tim dari tim Konam Sensei sudah berangkat ke Padang. Makanya kita siapkan memang untuk upgrade diesel, kita siapkan setelah selesai pengerjaan kandang di Padang dan Jambi Mas ya. Ya. Mungkin di awal 2022 memang kita kasih gebrakan untuk sistem diesel dengan sistem hybrid. Dan pastinya kita kerjasama dengan Kubota. Oke, next Mas. Ini untuk gantungan pakan. Nah, ini video tanpa jeda ya teman-teman, 16 menit langsung jalani pakai skru. Kalau nggak beli di peternakan, beli aja di toko bangunan, pakai skru ya, itu semua pakai skru total, biar lebih rapi. Biar nggak mau bingung, terus nanti Gak kuat juga ini kan? Ya kuat lah, ini karena ini ada kayunya, teman-teman. Sini Mas, banyak teman-teman yang ngomong, Mas, gimana sih kok pasangannya Papon bisa rapi kayak gini? Kan pasti banyak yang tanya Mas. Nanti waktu kita ke Padang akan saya kasih jawaban. Kan saya video mulai dari nol karena saya di Padang 1 bulan. Jadi gini ya, tambahan lagi, kalau memang untuk sistem upgrade kandang bukan spesialis, itu bingung Mas. Untuk ketika terpal ini full dari sana, bagaimana mengatur ketika ada siku yang seperti ini agar angin tidak keluar dari sini, bagaimana ngaturnya? Ini hanya perlu keahlian khusus. Ya nanti kita jawab juga makanya, dengan video. Makanya pantau terus channel Konam Sensei. Channel teman-teman yang ngomong Mas, di channel Konam Sensei itu isinya daging semua, nggak ada tulangnya. Kita kan bingung. Ternyata apa? Tapi alhamdulillah ilmu dari kita dari YouTube Konam Sensei itu bisa diterima teman-teman, bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua. Itu adalah suatu kepuasan tersendiri bagi tim kita. Pokoknya yang ini nih nanti ya, nanti pas kita pekerjaan kok bisa kayak gini ya, rahasia biar penasaran gitu loh. Agar rapi ya Mas ya. Stop, biar penasaran, pantau terus channel kita semua. Dari video mulai pengerjaan, apalagi nanti kita di sana kan lebih intens lagi, kita akan memberikan video. Intinya kalau di blok 3 ini juga semua sama. Model kayak blok 1, 2, 3 itu sistemnya sama seperti yang tadi, tidak ada perbedaan yang signifikan kan gitu Mas. Mungkin beda hanya di ukuran 1 meter atau berapa meter antara kandang 1, 2, 3 itu sendiri. Ngomong-ngomong Bang, pemilihan atap oranye ini adalah ide kita. Betul. Dan Mas Nathan meminta kalau kita ngomongin, kalau kita ditanya PPR itu menyalahi unsur warna. Yo gini loh teman-teman ya. Plastik aja loh biasanya buat pelapon itu bagus. Kenapa kok warna ini dipermasalahkan? Katanya pakan bla bla bla. Itu bagi kita ya, mohon maaf untuk Bapak Ibu semua yang punya ilmu seperti itu adalah sebuah wacana dan teori bagi kita yang tidak masuk akal bagi kita. Karena kita mengerjakan itu kan juga dari pengalaman Mas. Dari pengalaman kita coba, dan dengan sistem ini pun malah kata teman-teman yang sudah jalan itu lebih bagus karena apa? Untuk pencahayaannya lebih terang. Nah, dan banyak yang ngotot Mas. Kalau pakai oranye ya itu akan menyalahi aturan warna bla bla bla. Saya tambah ini teori nih, ngomong sebuah teori. Padahal kalau ngomongin ayam ya, mau ayam itu bagus apa enggak, itu kembali ke manajemen. Manajemennya apa? Manajemen kandang, manajemen perawatan, manajemen pengobatan, terus
manajemen, banyak sekali lah. Kalau ngomongin manajemen ya, kita nggak bisa membuka satu semua dalam satu video ini. Oke, ini sudah 20 menit ngomong-ngomong Mas. Oke, jadi langsung kita closing, kita kesimpulan dari kandang Mas Nathan, lalu kita closing Mas ya. Closing tanya dengan Mas Nathan. Utangnya ya. Ngomong ini Mas Nathan nggak ketemu. Kita bawa kamera lari ulangnya. Gimana ya? Gimana Mas? Untuk nanti yang di Jawa lanjut ya, semangat ya. Ya, semangat. Oke Mas Anto. Mas Anto lah ini kecil-kecil tapi membawai semua suku nanti di sini. Sama Mas Ebleng. Oke. Yuk Mas, sini Mas. Kita tutup aja. Mungkin sudah terlalu banyak untuk panjang. Sudah banyak yang kita ulas, yang nanti kita gabungkan dengan video-video ketika pembuatan awal dan sebagainya sampai kita gabung dengan video ini kan Mas. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua channel Conan Sensei, terima kasih selalu menonton channel kita. Terima kasih selalu memberi support, memberi masukan untuk kita selalu berkarya dalam membuat video dan memberikan ilmu kepada teman-teman semua. Nah, ini Mas, langsung saja. Jadi cukup sekian di kandang Mas Nathan, kandang 3 blok dengan sistem tekuk, populasi 9.000. Mudah-mudahan dari video kita bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe, dan share ketika Anda melihat video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan dibagikan kepada sanak saudara yang membutuhkan video di channel Conan Sensei itu sendiri. Cukup sekian dari kita. Saya Muafiq Liksan. Saya Khairul Anam. Nah, kita salam dulu. Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh banget.